Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tala amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga salawat serta salam kita haturkan, semoga tercurah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menghadiri majelis ini, mempelajari salah satu bahasa yang ada di dunia, bahasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dari bahasa yang lainnya, dengan suasana yang sedikit sahdu ini, walaupun di saudara-saudara sana kita di Yogyakarta beberapa saat yang lalu diuji dengan gempa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kaum muslimin yang ada di sana. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab, orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab, bukan penutur aslinya. Li ghairi natiqin. Li ghairi artinya yang bukan. Natiqin penuturnya, jadi bukan penutur aslinya. Li ghairi natiqina biha. Jadi memang kitab ini disusun khusus untuk orang-orang non-Arab. Dikarang oleh Syekh Dr. Fi Abdurrahim rahimahullahu ta'ala, seorang ulama berkebangsaan India kalau tidak salah. Beliau mengajar di Masjid Nabawi dan materi beliau dibukukan oleh murid-muridnya untuk memudahkan murid-muridnya dalam mempelajari bahasa Arab, mengumpulkan apa yang beliau ajarkan. Mohon maaf Mas. Kameranya mati. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat beliau, mengampuni kedua orang tuanya, dan mengampuni orang-orang yang telah mengajari kita, mengampuni dosa-dosa orang-orang yang telah mengajari kita, yang telah memberikan ilmu kepada kita. Karena di antara adab adalah bagaimana kita mendoakan orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Entah itu orang itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan di antara Dr. Fi Abdurrahim ini, belum lama ini beliau meninggal dunia. Maka kita katakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dan di antara adab ya,
guru-guru kami ajarkan bagaimana kita selalu mendoakan para penulis dari kitab-kitab yang ada ataupun para guru yang mengajarkan kepada kita dengan mendoakan semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah mengangkat derajatnya, mengampuni dosa kedua orang tuanya, dan lain sebagainya. Bahkan di antara guru saya pernah menyampaikan dan memberikan nasihat ketika kita membaca tulisan seseorang, hendaknya kita memulainya dengan Bismillah, qalal muallifu rahimahullah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, atau dengan Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemudian dilanjutkan dengan qalal muallifu rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya. Atau ada yang mengatakan dengan cara lain, qalal muallifu rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Berkata penulis atau penyusun rahimahullah, semoga Allah mengampuninya, mengampuni kedua orang tuanya, dan begitu juga mengampuni kaum muslimin. Kenapa kita harus ringan mendoakan kebaikan orang lain? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita bahwasanya apabila kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mengaminkan dan mendoakan kepada kita walaka bimislik, dan semoga untukmu juga doa yang semisal. Itu salah satu faedahnya. Kemudian faedah yang kedua adalah bagaimana kita menghormati atau bentuk rasa terima kasih kita kepada orang yang telah mengajari kita. Bentuk rasa terima kasih kita kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan. Aku ini hamba dari orang yang mengajariku walaupun satu huruf. Betapa kita hendaknya memuliakan ilmu dan juga memuliakan orang yang memberikan ilmu. Bagaimana kita menghormati orang-orang yang memberikan ilmu, walaupun mungkin kita tidak pernah berjumpa dengan mereka, hanya melihat karya-karyanya saja. Namun hendaknya bagi kita ringan dalam mendoakan kebaikan bagi mereka semuanya, bentuk rasa terima kasih kita atas diberikan ilmu oleh mereka, dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan di pelajaran yang ke-20, Ad-Darsul Ishrun, di mana materi ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana kita membahas kembali tentang bilangan. Jika pertemuan sebelumnya di pelajaran ke-19 kita membahas tentang bilangan yang mana yang terbilang itu adalah isim mudzakkar. Dan di pelajaran yang ke-20 ini yang terbilang atau yang dibilang, yang dijumlah, bahasanya apa ya? Itu adalah isim muannas. Jika kemarin 3 murid, salah satu tullabin. Kalaupun 3 murid perempuan berarti salatu thalibat. Seperti itu. Kuncinya di situ. Di mana ketika yang dibilang adalah perempuan, maka bilangannya laki-laki. Begitu juga sebaliknya, apabila yang terbilang atau barangnya itu orangnya yang dibilang tersebut adalah laki-laki, maka bilangannya menggunakan bilangan perempuan. Dan ini kemarin sudah kita bahas bersama-sama, dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat contohnya
di tamrin 1, entah itu di pelajaran 19 ataupun di pelajaran ke-20. Sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar, tamarin Iqra waktub di sini yang nomor 1 ada angka 3. Angka 3. 3 bahasa Arabnya salasah atau salasu kalau laki-lakinya. Kalau salasah perempuan. Karena yang dibilang adalah isim perempuan, talibatun, talibat. Jamaknya dari talibatun, talibat. Salasu talibatin. Salasu talibatin. Bilangannya laki-laki, yang terbilang, isim yang dibilang adalah perempuan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, ini bukan tanwin. Dia dhammah saja dan isim yang jatuh setelahnya. Sebagaimana kaidah yang kemarin kita sampaikan untuk bilangan 3 sampai dengan 10, isim yang terbilang ini menggunakan isim jamak semuanya. Di isim jamak itu digunakan untuk bilangan 3 sampai dengan 10. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan pula, untuk 1 itu berarti isim tunggal menggunakan isim mufrad. Kemudian jika 2 menggunakan isim musanna yang ditambahkan alif nun di belakangnya. Adapun untuk jamak mulai dari 3 tentunya, itu mulai 3 sampai dengan 10 isimnya menggunakan jamak dan harokatnya kasroh tanwin. Semuanya kasroh tanwin. Salasu talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Sampai seterusnya sampai 10. Asyru talibatin. Semuanya kasroh tanwin. Dan kemarin juga sudah kita singgung sedikit di mana nanti ada pembagian setelahnya mulai dari 11 sampai 99 atau sampai 100, nanti mufrad malahan menggunakan isim mufrad, bukan menggunakan isim jamak lagi. Di isim jamak digunakan untuk bilangan 3 sampai dengan bilangan 10. Untuk bilangan 11 sampai dengan 100 atau 99, ada yang mengatakan karena di situ ada perbedaan, itu menggunakan mufrad berharokat fathah tanwin. Dan nanti dari 100, 101 sampai dengan tak terhingga itu menggunakan mufrad kasrah tanwin. Jadi kalau semakin banyak malah semakin menggunakan mufrad, isim mufrad, bukan menggunakan isim jamak. Jadi isim jamak ini berlaku untuk isim yang jumlahnya ada 3 sampai 10 saja. Baik, kita lanjutkan kalau begitu untuk lebih jelas lagi kita lihat contoh-contoh lainnya. Kita lihat, kita perhatikan contoh lainnya di latihan-latihan berikutnya. Kita masuk kepada latihan 2. Di latihan 2 ini kita akan disuguhi dengan banyak sekali kalimat-kalimat dan alhamdulillah di sini sudah banyak harokatnya. Tinggal dibaca saja. Ya, harusnya kita yang sendiri yang mengharokati, namun di sini sama muallif sudah diharokati semuanya. Kebanyakan sudah diharokati. Tinggal kita baca bersama-sama dan kita artikan. Kita harokati yang belum diharokati dan kita artikan bersama-sama. Contohnya nomor 1. Fi baitina salatu hurafin. Perhatikan, fi ini adalah huruf jar yang mengkasrahkan isim setelahnya. Yang aslinya baituna
dikasrahkan menjadi harokat taknya menjadi kasrah. Kenapa yang dikasrahkan taknya bukan nunnya? Karena isim aslinya baitun, huruf terakhirnya adalah huruf ta. Makanya fi baitina. Kalau nun ini adalah domir. Domir nahnu. Domir nahnu yang bersambung dengan isim. Sebagai nana kemarin, baituhu, baituhuma, baituhum. Dan seterusnya. Terakhir ada baiti, baituna. Harusnya baituna, namun karena didahului oleh huruf jarfi, maka menjadi fi baitina salasu ghurafin. Di rumah kami terdapat 3 kamar atau 3 ruangan. Huruf ini jamak dari ghurfatun. Ghurfatun artinya kamar atau ruangan. Ghurfah itu kamar. Bisa kamar tidur. Oh, biasanya yang disebutkan seperti ini bermakna kamar tidur. Fi baitina salasu ghurafin. Terdapat 3 kamar. Di rumah kami ada 3. Baik. Selanjutnya saya baca kembali nomor 2 dan seterusnya, nanti nomor 3 dan seterusnya saya minta partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin turut berpartisipasi mencoba menjawab, kami persilahkan angkat tangannya. Saya baca terlebih dahulu nomor 2. Fil jami'ati asyru hafilatin. Fil jami'ati asyru hafilatin. Di kampus terdapat 10 bus. Hafilat jamak dari kata hafilatun. Tadi huruf jamak dari hurfatun. Dan kita tahu hurfatun, hafilatun. Ini keduanya adalah isim mu'annas. Hurfatun diakhiri tak marbutoh. Hafilatun diakhiri tak marbutoh. Walaupun jamaknya tidak diakhiri tak marbutoh. Huruf tidak diakhiri tak marbutoh. Hafilat juga tidak diakhiri tak marbutoh. Adanya tak maftuhah. Namun karena dia adalah isim muannas, isim perempuan, maka bilangannya menggunakan bilangan laki-laki. Salatu hurufin, asyru hafilatin. Ya. Bilangannya laki-laki, isim yang dibilang perempuan. Walaupun isimnya ketika dijamakkan tidak ada tanda perempuannya. Namun karena isim perempuan itu tidak akan bisa berubah ke laki-laki. Isim perempuan, jika mufradnya perempuan, maka walaupun dia musanna ataupun jamak, dia tetap dihukumi sebagai isim laki perempuan. Dia dari awal perempuan sampai nanti jamak pun tetap perempuan. Berbeda halnya dengan isim laki-laki. Berbeda halnya dengan isim laki-laki. Ada beberapa isim yang ketika dia mufrad dihukumi laki-laki, namun ketika jamak dihukumi perempuan. Pembahasannya bagaimana? Nanti akan ada pembahasan itu tersendiri. Insya Allah ta'ala. Walaupun kemarin sudah kita singgung terkait hal tersebut, yaitu isim jamak ghairu aqil. Apakah nanti dia berbeda tatkala pembilangannya dan bilangannya? Nanti kita akan bahas pada waktunya insyaallah ta'ala. Tip. Silahkan Ummu Nadia dibaca dan diartikan nomor 3 dan kami tunggu partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang lain. Tip. Silahkan Ummu Nadia. Fi hadhil madrasati samani
Mudarisatin. Tayyib. Fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Artinya, Di sekolah ini ada 8 guru perempuan. tayyib. Ada 8 guru perempuan. Mudarrisatin, mufradnya apa, Munadia? Mufradnya, kata tunggalnya dari mudarrisatin apa, Munadia? Mudarisatun. Mudarrisatun. Tayyib. Barakallahu fikum. Terima kasih, Munadia. Fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Di sekolahan ini terdapat 8 guru perempuan. Jika kita lihat kenapa madrasati dia kasroh, karena disebabkan oleh fi. Karena fi dia tidak bisa mengkasrohkan isim isyarah atau tanda tunjuk, maka isim yang jatuh setelahnya kata tunjuk tersebut yang dikasrahkan. Fi hadhil madrasati samani mudarrisatin, karena dia adalah mudarrisatun, mufradnya, jamaknya mudarrisat, dan ini termasuk jamak yang kemarin kita singgung. Ini termasuk jamak muannas salim, ya. Ini dinamakan jamak muannas salim, di mana jamak muannas salim adalah jamak yang diakhiri alif dan ta. Alif dan ta maftuhah seperti ini. Jadi di mana kita bisa mengetahui jamaknya isim-isim ini itu dengan cara menghilangkan tak marbutohnya terlebih dahulu. Contohnya mudarrisatun, dihilangkan tak marbutohnya dan ditambahkan alif tak maftuhah di belakangnya. Jadi pengganti tak marbutoh diganti alif tak maftuhah. Bedanya tak marbutoh dan tak maftuhah, tak marbutoh itu tak yang bulat, yang lingkaran. Contohnya kita, ya ini, kata salah satu di nomor 8, kata salah satu, taknya ini dinamakan tak marbutoh. Tak marbutoh artinya tak yang bulat. Tak yang bulat, yang tertutup. Marbut artinya yang tertutup, yang bulat. Maftuhah artinya yang terbuka. Tak maftuhah artinya tak yang terbuka. Dan ini adalah tanda ataupun isim jamak muannas salim. Mudarrisatun, dihilangkan tak marbutohnya, ditambahkan alif tak di belakangnya menjadi mudarrisatun. Talibatun, dihilangkan tak marbutohnya, ditambahkan alif tak di belakangnya menjadi talibatun. Terus sedikit tambahan terkait dengan isim jamak muannas salim yang kemarin sempat ditanya. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Silahkan Ibu Lesti. Baik, Ustaz. Abbasun lahu sab'u banatin. Abbasun lahu sab'u banatin. Artinya, Abbas, dia memiliki 7 anak perempuan. Abbas dia memiliki 7 anak perempuan. Baik. Abbas lahu sab'u banatin. Baik. Di sini Ibu Lesti, di sini isim yang dibilang itu perempuan atau laki-laki? Isim yang dibilang perempuan, Ustaz. Isim yang dibilang perempuan. Walaupun di situ ada Abbas, yang dibilang bukan Abbasnya, namun anak perempuannya. Anaknya. Baik. Anak perempuannya. Jadi Abbas, anak perempuannya memiliki 7 anak perempuan. Abbas lahu sab'u banatin. Banatin. Ini mufradnya apa Ibu Lesti?
Banatun. Banatin Banatun. Banatun, Ustaz. apa? Banatun. Coba dihilangkan alif taknya dan ditambahkan tak marbutohnya. Jadi Banatun, Ustaz. bagaimana cara mengetahui isim jamak ke Oh, isim mufrad? Cara mengetahui isim banatun. jamak ke isim mufrad dari jamak muannas salim ke isim mufrad yaitu menghilangkan yang tadi ditambah adalah alif ta, dihilangkan, ditambahkan tak marbutoh diganti dengan tak marbutoh karena tadi ketika mufrad ke jamak tak marbutoh dihilangkan diganti alif ta. Sekarang diganti. Gantian. Alif ta dihilangkan diganti tak marbutoh. Jadi mufradnya apa? Bintun. Bintun. Thayyib. Bintun. Bintun. Jadi alif taknya diganti tak marbutoh. Abbas lahu bintun. Namun di sini Abbas lahu sab'u banatin. Abbas dia memiliki 7 anak perempuan. Tayyib, barakallahu fikum. Selanjutnya nomor 5 silahkan Ummu Fikrin. Bismillah. Fi bait fi baitina sab'u dajajatin. Oh Di di situ rumah sab'u. kami terdapat Di tis'u. Ya Allah, tis'u. oh tis'u. Ini loh Tayyib. ada Saya anak kira saya beda ganggu. cetakan. Saya kira beda cetakan. Mereka Tayyib, anak silakan. saya ini diganggu. Fi baitina tis'u dajajatin. Tayyib. Di rumah kami terdapat 9 ayam betina. Di rumah kami terdapat 9 ayam betina. Fi baitina tis'u dajajatin. Di rumah kami terdapat 9 ayam betina. Dajajatin, mufradnya apa Ummu Fikrin? Dajajatun. 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 Jadi titik dihilangkan alif taknya diganti tak marbutoh. Jadi ketika isim muannas salim itu gampang ya. Gampang antara mengetahui mufrad dan jamaknya. Kalau mufrad berarti tak marbutoh, kalau jamak alif tak. Depannya sama. Ya. Jadi untuk isim jamak muannas salim itu tinggal gantian belakangnya saja. Nanti juga ada di dalam muannas salim ini khusus untuk isim muannas. Ya dikatakan isim jamak muannas salim adalah isim khusus jamak muannas. Isim-isim muannas, jamak khusus isim-isim muannas. Namun tidak semua isim muannas bisa masuk di sini. Karena ada nanti sebagian isim muannas masuknya kepada jamak taksir. Dan juga untuk laki-laki namanya nanti isim jamak mudzakkar salim. Itu khusus isim jamaknya laki-laki. Sebagaimana kemarin sudah kita singgung di akhir pertemuan halaqah kemarin. Baik. Selanjutnya silahkan kembali Ibu Lesti. Saya Ustaz. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Baik. Di kampus itu terdapat 5 jurusan. 5 jurusan, 5 fakultas. Bedanya fakultas sama jurusan apa? Anak kurang paham soalnya. Fakultas terdiri dari beberapa jurusan. Kalau jurusan ya cuma satu, Ustaz. Oh gitu. Baik. Berarti ini Oh, bisa fakultas, jurusan. Ustaz. Ya, fakultas. Di kampus ini ada 5 fakultas. Di Oh, iya. kampus itu terdapat 5 fakultas. Kuliat, mufradnya apa Ibu Lesti?
Lupa Ustadz. Kuliatun ya Ustadz. Ya, kulliyatun. Baik, kulliyatun. Jadi tinggal dihilangkan alif taknya, Amin. diganti tak marbutohnya. Karena di sini adalah isim muannas salim. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih. Selanjutnya Ummu Nadia, silahkan nomor berikutnya. Fil jami fil jami'ati khamsu salah. Bawahnya ya Ustadz ya. Bawahnya, di Fil bawahnya, naam. fil mustasfa asru tobibatin wa arba'u maridotin Mumarridhatin. mumarridotin. Baik. Diulang Ustaz. Diulang sekali lagi. Fil mustasfa asru tobibatin wa arba'u mumaridotin. Mumaridotin. Baik, barakallahu fikum. Artinya? Di rumah sakit ada 10 dokter dan 4 perawat. Baik, barakallahu fikum. Tobibat, jam mufradnya apa? Tobibat Tobibatun. Kalau mumarridhat? mumaridotun. Baik. Pertanyaan terakhir, fil mustashfa. Kenapa fil mustashfa? Kenapa enggak fil mustashfi? Fil mustasfa karena mustasfi karena ada jarnya ya Ustaz. Iya, kan didahului oleh huruf jar. Kenapa dia mustasfa? Kenapa enggak mustashfi? Ya karena jadi dia kan kayak baitina. Di baitina kan dia jadi kasrah. Iya ya. Baitina fi hadihi. Iya ya. Fil jami'ati. Tadi ada fil jami'ati. Ya, Karena kasrah. dia sudah ada alnya, terus dia dapat tambahan fi. Itu di atasnya nomor 6 fil jami'ati. Alif alif lamnya juga. Ada fi di depannya. Iya, ya. Itu Kan fil itu kan jami'ati. Tapi kalau di bawahnya kenapa fil mustashfa? Kenapa enggak fil mustashfi? itu harusnya fil mustasfa apa fil mustaswi, malah saya jadi bingung Ustaz. Kan biasanya Benar gimana? fil mustasfa. Ya, ya kenapa fil mustashfa? Kenapa enggak fil mustashfi? Apa jawabannya salah? Yang benar fil mustashfi? Ya jawabannya yang benar fil mustasfa. Mustashfa. Jadi ragu-ragu. Kan kalau Lupa rumah dengan sakit itu materi yang sudah. saya malah jadi lupa mufradnya apa. Mustashfa itu mufrad mustashfa. Oh, berarti mustasfi ya Ustaz. Fil mustasfi. Jadi Harusnya lupa ini. jawabannya. Nanti Ummu Nadia bisa diulang lagi materi-materi yang sudah lalu. Fil Oh, iya. mustashfa, dia tetap fil mustashfa, yang benar adalah fil mustashfa. Kenapa? Karena dia tidak boleh dikasrohkan, tidak Dirubah. bisa kasroh. Ya. Berarti tidak boleh dirubah ya. Tidak boleh. Dia nggak bisa dirubah sama sekali berarti. Ya, tidak bisa. Dia termasuk kalau di dalam bahasa kaidah nahwu itu dia isim yang mabni atau mamnu minas sharf. Oh iya. Tidak boleh Saya lupa. dikasrahkan. Baik. Nanti Oh iya. diulang lagi. Saya lupa benar. Iya. Dahulu sempat kita bahas ya, insyaallah. Wa iyyakum jazakumullah. Fil mustashfa asyru tabibatin wa arba'u mumarridhatin. Di rumah sakit terdapat 10 dokter perempuan dan 4 perawat perempuan.
Bedanya perempuan sama laki-laki, tobibatun menjadi tobibat. Kalau per laki-laki, tobibun menjadi atibba. Itu bukan isim mudzakkar salim, namun isim jamak, bukan jamak mudzakkar salim, namun jamak taksir. Kalau yang mudzakarnya, kalau muannasnya dia menjadi muannas salim. Begitu juga mumarridhatun. Mumarridhatun menjadi mumarridhat. Kalau mumarridun, coba dicek lagi jamaknya apa. Baik. Selanjutnya nomor 8, silahkan Ummu Zaki. Khalidun lahu salah satu abna'in wa arba'u banatin. Baik. Khalid, dia memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Baik. Kenapa menggunakan salah satu? Kenapa enggak salah satu? Karena isim sesudahnya laki-laki, Ustadz. Jadi Kemudian yang kenapa dibilang itu harus perempuan. Aturannya seperti itu. Kalau yang dibilang laki-laki, maka bilangannya perempuan. Kalau yang dibilang perempuan, bilangannya laki-laki. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Zaki. Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Khalid, dia memiliki 3 anak laki-laki. Perhatikan di sini. Karena anak laki-laki adalah laki-laki tentunya, maka isim, karena isimnya laki-laki muzakkar, maka bilangannya perempuan. Menggunakan salah satu, bukan salah satu. Berbeda halnya tadi, ghurfatun, ghurafun menjadi salah satu, bukan salah satu. Adapun banat, itu anak perempuan, maka menggunakan arba'u, bukan arba'atu. Jadi bisa dicek di situ isimnya. Bagaimana yang sudah lalu penjelasannya. Khalid, dia memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Barakallahu fikum. Selanjutnya nomor 8, silahkan Ummu Fikril. Silahkan Ummu Fikril. Apakah suara saya masih kedengaran? Baik, silahkan. Ya, wifi nge-lag. Nomor 9 saya, Ustaz. Ya, nomor 9. Li khamsatu ikhwatin. Li khamsatu ikhwatin wasittu akhawatin. Aku memiliki 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. Kenapa menggunakan khamsatu enggak khamsu, Ummu Fikrin? Karena ikhwatun itu ada itu muzakkar. Muzakkar. Kalau jamak dari akhun. Tapi kan itu diakhiri tak marbutoh, Ummu Fikrin. Ya, tapi kan mufradnya akhun, Ustaz. Karena dia mufradnya akhun, dan ketika jamak pun tetap dihukumi muzakkar walaupun ada tak marbutohnya. Tak marbutohnya bukan tanda perempuan. Karena ada tak marbutoh yang dia itu tanda perempuan, ada juga tak marbutoh yang bukan tanda perempuan. Ada yang bisa mengasih contoh? Contohnya, nama Hamzatu. Hamzah. Itu kan diakhiri dengan tak marbutoh. Mana ada Hamzah perempuan? Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pernah yang melihat atau menemukan orang yang namanya Hamzah itu perempuan? Mungkin ada, jika memang kalau kata dosen saya, Hamzah itu laki-laki. Kecuali jika kamu memiliki anak perempuan, kamu kasih nama Hamzah, baru itu akan jadi perempuan. Namun aslinya dia tetap
laki-laki. Intinya seperti itu. Ada beberapa tak marbutoh yang memang itu entah itu nama laki-laki atau sifat laki-laki atau memang dia adalah laki-laki, maka dia tetap laki-laki. Jadi tak marbutoh bukan sebagai tanda perempuan. Sebagaimana di sini ikhwah ini adalah jamak dari akhun. Akhun ikhwatun. Jadi khamsu ikhwatin. Ada 5 saudara laki-laki, wasittu akhawatin, dan 6 saudara perempuan. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikri. Selanjutnya nomor 10, silahkan Ummu Nadia. Fi hadal kitabi asyur asyratu durusin. Baik, diulang sekali Di lagi. fi hadal kitabi asyratu durusin. Fi hadad. Di dalam buku ini ada 10 pelajaran. Di dalam buku ini ada 10 pelajaran. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Di kitab ini terdapat 10 pelajaran. Durusin, mufradnya apa? Mufradnya durusin. Durus satun ya Ustazah. Ustazah. Ustaz. Durus satun. Durus satun. Durusin, bahasa Arabnya itu artinya apa? Pelajaran. Pelajaran bahasa Arabnya apa? Pelajaran. Durusul. Pelajaran bahasa Arabnya apa? Dars. Apa Ustaz? Darsun. 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 Darsun Seringnya laki-laki ngomongnya apa perempuan? Dars. Iya. Darsun. Dars atau darsud ya. Kalau dars itu kan disukunkan ya. Disukun. Iya. Kalau isim aslinya darsun. Darsun. Ya, darsun. Darsun itu mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Tapi kenapa di sini dihukumi mudzakkar atau muannas kalau di sini? Durusin dihukumi dihukumi mudzakkar atau muannas? Angkanya muannas. Dihukumi? Coba dilihat Muannas. bilangannya menggunakan bilangan laki-laki. Bilangannya perempuan. Berarti ini isimnya laki-laki. Laki-laki. Tetap dihukumi laki-laki. Jadi walaupun bilangannya dia bilangannya menggunakan perempuan, yang dibilang isimnya isim laki-laki. Darsun durusun. Baik, barakallahu fiik. Fi hadzal kitabi, di kitab ini asyaratu durusin. Ada 10 pelajaran. Baik, selanjutnya nomor 11. Silakan Ibu Lesti. Lana ya Okay. Lana arba'atu mamin ya Ustaz. Baik, Wa khamsu ammatin. Baik. Artinya Lana kami memiliki 4 paman dan 5 bibi. Baik. Kami memiliki 4 paman dan 5 bibi. Baik, barakallahu fikum. A'mam mufradnya apa mufradnya Ibu Lesti? Amun ya Ustaz. Ammun, tayyib. Ammat mufradnya? Ammatun. Tayyib, ammatun. Ammun dan ammatun. Tayyib. Lana, kami memiliki arba'atu a'mamin, 4 paman, wa khamsu ammatin, dan 5 bibi.
Selanjutnya silahkan kembali Ummu Nadia nomor 12. Fi baladi khamsu jami'atin. Jami'atin. Panjangkan. Fi baladi khamsu jami'atin. Baik. Di negaraku ada 5 universitas ya, Ustaz. Ya, kampus. Baik. Ada universitas. Kampus. Ada 5 universitas. Fi baladi khamsu jami'atin. Di negaraku ada 5 universitas. Baik. Selanjutnya nomor 13, silahkan Ummu Fikril. Fi dzalika darsi samani kalimatin jadidatin. Baik. Di pelajaran itu terdapat 8 kata-kata yang baru. Baik. Fi dzalika darsi, di pelajaran itu, samani kalimatin jadidatin. Ada 8 kalimat atau 8 kata yang baru. Atau dalam 8 kosakata baru. 8 kosakata baru. Baik. Selanjutnya 14, silahkan Ummu Zaki. Indi salasu majalatin. Baik, artinya Saya memiliki 3 majalah. 3 majalah. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang hadir sepertinya sedang berhalangan untuk ikut serta. Jadi tidak pada ikut serta. Sebelumnya mohon maaf, saya ambil charger terlebih dahulu karena ini laptopnya baterainya habis. Sebentar. Barakallahu fikum. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam ayat itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih kuat dari wanita. Namun di sini sepertinya laki-lakinya lagi pada kecapean, tidak ikut serta ya. Yang mendominasi pada perempuan semuanya. Kemudian tadi di dalam nomor 13, fi dzalikad darsi samani kalimatin jadidatin. Ini ikut kasrah tanwin karena dia jadidatin sebagai sifat dari kalimatin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya atau latihan berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit apa yang tadi saya sempat singgung, di mana pada pertemuan yang lalu saat kita berbicara tentang isim jamak. Isim jamak, di sana ketika isim jamak tersebut ditunjuk dengan kata tunjuk atau disifati, itu akan dibedakan dengan isim jamak aqil dan jamak ghairu aqil. Ada isim jamak aqil yang berakal dan isim jamak ghairu aqil yang tidak berakal. Di mana untuk isim jamak ghairu aqil, isim jamak ghairu aqil yang tidak berakal, yang tadinya mufradnya dia laki-laki, namun jamaknya dia dihukumi sebagai perempuan. Kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk perempuan tunggal. Begitu juga sifatnya menggunakan sifat perempuan tunggal. Atau sifatnya, naatnya menggunakan sifat perempuan tunggal walaupun isim tersebut adalah isim jamak. Karena dia adalah jamak ghairu. Nah, bagaimana dengan
bilangan di sini. Jika kita lihat, perhatikan dari contoh-contoh yang kita baca tadi, kita lihat di sini ada yang paling terakhir dari contoh yang ada. Kalimatun, dia memang perempuan, kalimatun. Jami'atun, dia memang perempuan. Darsun, dia memang laki-laki, aslinya dia laki-laki. Dan darsun, dia adalah isim ghairu akil. Durusun, durusun jadidatun. Hadhihi durusun jadidatun. Menggunakan hadhihi durusun jadidatun. Namun di sini walaupun dia isim jamak ghairu akil, tetap dihukumi sebagai isim mudzakkar. Karena bilangannya tetap menggunakan bilangan muannas. Bilangannya muannas karena memang dia aslinya adalah mudzakkar. Jadi yang kemarin tentang isim jamak ghairu aqil atau isim jamak aqil tidak berlaku di dalam isim dalam bilangan ini. Dia jika aslinya dia adalah isim mudzakkar, maka tetap semuanya dari awal sampai akhir tetap dihukumi sebagai mudzakkar. Jika muannas tetap dihukumi sebagai muannas. Itu untuk jamaknya. Walaupun jamak akil dan ghairu akil tidak dibedakan di dalam bilangan ini. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk latihan berikutnya, mohon maaf nanti kita selesai agak malam. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Untuk latihan berikutnya, izinkan saya sendiri yang akan membahasnya dan membacanya. Cukup Bapak Ibu sekalian bisa dengarkan saja dan bisa dicatat. Nanti bisa Bapak Ibu tuliskan, diberikan catatan di kitab ataupun buku tulis Bapak Ibu sekalian, karena waktunya juga sudah habis sejatinya. Namun kita berikan tambahan waktu agar pada pertemuan yang akan datang kita bisa membahas bab baru di pelajaran ke-21 insyaallah ta'ala. Kita masuk ke dalam latihan 3. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini musta'milan adadul madhkur bima qausain. Ajib artinya jawablah anil as'ilati dari pertanyaan-pertanyaan. As'ilah ini jamak dari su'al. Su'alun as'ilatun. Musta'milan menggunakan adadun jumlah. Adadun artinya jumlah. Al-mazkur yang tersebut bainal qausain dalam kurung. Qausain artinya dalam kurung, di antara dua kurung. Maksudnya di dalam kurung. Sebagaimana di sini ada 6. 6 arti bahasa Arabnya sittah. Kam akhon laka li sittatu ikhwatin, di sittatu ikhwatin. Baik. Tulisannya bisa Bapak Ibu lihat di latihan sebelumnya. Kemudian pertanyaan nomor 2, kam ukhtan laka, berapa saudara perempuan yang kamu miliki? Li khamsatu, li khamsu. Kalau tadi sittatu ikhwatin, kalau yang kedua li khamsu, karena yang dibilang adalah isim perempuan. Li khamsu akhawatin. Li khamsu akhawatin.
Ukhtun akho. Ukhtun akhawatun. Bagaimana tulisannya seperti ini? Li khamsu akhawatin. Selanjutnya nomor 3, kam baqaratan fil al-hiq haqli, di kandang. Sebentar, saya lupa antara arti dari al-haql ini bisa di taman atau kandang atau di haklun hukulun. Ada yang mas tahu? Ladang. Haklun Ladang. Ustaz. ladang, toib ya. Ana ingatnya ada hijau-hijaunya, haklun hukulun. Ya, ladang. Toib. Kam baqaratan fil haqli, ada berapa sapi di ladang? Ada berapa sapi di ladang, di tanah lapang, di tempat penggembalaan. Ini ingat haklun itu ingatnya rumput hijau. Maksudnya apa ya? Lupa. Nanti antara sawah atau apa istilahnya. Haklun itu di ladang. Kam baqaratan fil haqli, berapa sapi di ladang? Fil haqli, jawabnya fil haqli asyru baqaratin. Fil haqli asyru baqaratin. Karena baqaratun dia muannas, maka asyru baqaratin. Baqaratun. Ada yang mengatakan jamaknya baqaratun seperti itu. Walaupun mungkin Bapak Ibu bisa cari jamak yang lain jika memang ada. Selanjutnya nomor 4. Kam talibatan jadidatan fil fasli. Fil fasli, berapa murid baru yang ada di kelas? Jawabannya fil fasli, di kelas, tis'u talibatin jududin. Bukan jadidatin lagi, namun jududin. Karena talibat dia adalah isim jamak muannas yang aqil. Isim jamak aqil, maka sifatnya pun menggunakan sifat yang aqil. Berbeda halnya tadi yang di nomor 13, jadidatin kalimatin jadidatin, karena kalimat tidak aqil. Tip. Selanjutnya, kam tabibatan fil mustashfal wiladah, ada berapa dokter di rumah sakit bersalin? Fil mustashfal wiladah samani tabibatin. Samani tabibat. Di rumah sakit bersalin ada 8 dokter. Kam, dokter perempuan. Kam hafilatan fil jami'ati. Kam hafilatan fil jami'ati. Ada berapa bus di universitas? Fil jami'ati, di universitas. Situ hafilat. Situ hafilatin. Situ hafilatin. Panjangkan, diganti tak maftuhah. Situ ada 6 bus. Kam ibnan laka, ada berapa anak laki-lakimu? Kamu memiliki berapa anak laki-laki? Kam ibnan laka, kamu memiliki berapa anak laki-laki? Li, jawabannya li karena pertanyaannya laka atau laki.
Jawabannya tetap sama. Li arba'atu abna'in. Li arba'atu abna'in. Selanjutnya nomor 8. Kam bintan laka, berapa anak perempuan yang kamu miliki, atau laki juga sama, laki-laki sama, jawabannya li sab'u banatin. Li sab'u banatin. Kemudian nomor 9. Kam jami'atan fi baladika? Fi baladi salatu jami'atin. Fi baladi salatu jami'atin. Kemudian nomor 10. Kam kitaban indaka, berapa kitab yang kamu miliki? Indi, saya memiliki samaniyatu kutubin. Indi samaniyatu kutubin. Karena dia adalah isim mudzakkar, maka menggunakan samaniyatu. Indi samaniyatu kutubin. Itu tadi jawaban-jawaban di latihan 3. Silahkan diperhatikan kembali. Selanjutnya kita beralih ke latihan terakhir atau sebelum terakhir, latihan 4, di mana Bapak Ibu sekalian tinggal di sini. Iqra al-jumal, bacalah kalimat-kalimat al-atiyati berikut ini, waktu baha, dan tuliskan di sana ma'a kitabatil a'dad, dengan menuliskan jumlahnya. Di sini ada angka. Bapak Ibu sekalian bisa tuliskan angkanya. Al-waridah fiha, yang tersebut di dalamnya. Di sini angkanya bil huruf, dengan huruf. Karena di sini hanya angka, Bapak Ibu bisa menuliskan dengan huruf, bisa menggantinya dengan tulisan huruf. Contohnya nomor 1, li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Agar bisa membedakan mana yang menggunakan bilangan laki-laki, mana yang menggunakan bilangan perempuan. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Itu juga nomor 2. Muhammadun lahu khamsatu abna'in. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. Kemudian nomor 3, indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Saya memiliki 10 buku dan 7 majalah. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridhatin. Di rumah sakit ada 9 dokter perempuan dan 6 perawat perempuan. Indi arba'atu kumsanin. Karena dia mufradnya qamisun, laki-laki. Saya memiliki 4 kemeja. Lihadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Lihadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Fiha, di mobil ini memiliki 4 pintu. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin.
Di kata ini terdapat 5 huruf. Madrasatina, fi madrasatina samani mudarrisatin. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Di sekolahan kami ada 8 guru. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Di rumah kami terdapat 10 pria dan 10 wanita. Kemudian yang terakhir, zahaba abi ila Riyadh qabla salasatu ayyam. Qabla salasatu ayyamin. Bapakku pergi ke Riyadh 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Kemudian Bapak Ibu sekalian silahkan menuliskan di latihan terakhir uktub a'dad, tulislah bilangan-bilangan min salasah ila asyarah dari 3 sampai 10 waj'al kullan minal kalimati taliyah dan jadikan dari kata-kata berikut ini ma'dudan lahu, isim yang dibilang dengannya. Di sini ada sayyaratun, mobil, ukhtun, saudara perempuan, talibatun, pelajar perempuan, majallatun, majalah, bintun, anak perempuan, sa'atun, jam. Seperti halnya contohnya di latihan 1. Jadi Bapak Ibu sekalian tulis dari 3 sampai dengan 10 diganti talibatin menjadi sayyaratin. Diganti dengan isim-isim ini yang sudah dijamakkan. Kalau ini kan isim-isim mufrad semuanya. Nanti diganti isim jamaknya. Sayyaratun jamaknya sayyaratin. Sayyaratun menjadi sayyaratin. Salasu sayyaratin. Seperti itu sampai dengan asyru sayyaratin dan seterusnya. Sampai juga dengan sa'atun menjadi saat. Sebagaimana ini masuk ke dalam jamak muannas salim, ini jamak muannas salim, ini juga jamak muannas salim, ini jamak muannas salim, ini jamak muannas salim, semuanya masuk ke dalam jamak muannas salim. Jadi Bapak Ibu sekalian gampang untuk menggambarkannya atau mengerjakannya karena tinggal menambahkan alif ta di belakangnya. Bintun, banatun. Bintun, yang bintun saja yang beda. Bintun, banatun. Bintun menjadi banatun. Yang tidak menggunakan jamak muannas salim hanya bintun saja. Selainnya dan ukhtun, akhwat. Itu juga ukhtun juga sama. Menggunakan akhwat. Saya kira itu saja materi kita pada malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, semoga Allah memudahkan, kita akan melanjutkan di bab baru insya Allah ta'ala. Karena memang kita tinggal sekitar 2 bab lagi atau 3 bab lagi. 3 bab, tinggal beberapa bab lagi. Ya, totalnya ada 23 dan kita sudah menyelesaikan ke pelajaran 20. Berarti tinggal 3 bab lagi, 3 pelajaran lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menyelesaikan kitab ini, kitab jilid 1 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha karya Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Saya kira pada malam hari ini tidak ada pertanyaan. Jika memang nanti dari Bapak Ibu sekalian ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan atau disampaikan,
bisa disampaikan di grup yang sudah tersedia, atau bisa lewat kawannya jika tidak masuk grup, atau bisa juga bagi Bapak Ibu sekalian yang menyimak kami dari channel YouTube yang ada, bisa nanti menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar atau di nomor HP kami yang tertera, nomor admin kami yang tertera. Baik, barakallahu fikum. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.